Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga ibu harap kalian tetap sehat, tetap ceria, dan tetap semangat ya. Senang sekali Ibu Yeni kembali menjumpai kalian dalam layanan bimbingan konseling hari ini. Anak-anak, belakangan ini istilah new normal terus disosialisasikan. Keadaan baru ini diprediksi akan jadi kebiasaan baru umat manusia setelah pandemi COVID-19 yang berdampak sangat luar biasa ini. Buat kamu sendiri, apakah kamu sudah paham apa itu new normal? Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih protokol kesehatan pada saat new normal. Tetap terus di sini ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan membahas protokol kesehatan pada saat new normal. Terkait dengan kehidupan baru setelah pandemi, ada prediksi kalau umat manusia akan hidup dengan cara yang terbarukan. Misalnya, banyak orang yang mementingkan kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari demi mencegah berbagai penyakit, termasuk infeksi virus berbahaya. Nah, kepentingan kesehatan dan kebersihan di dalam new normal baru memang mesti disosialisasikan. Hal ini terkait dengan 7 poin penting di dalamnya. Poin-poin ini tentu menggambarkan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan itu penting di dalam hidup manusia. Bahkan, poin-poin tersebut akan dikonversikan menjadi protokol kesehatan yang mesti dipatuhi dan ditaati umat manusia. Penasaran apa saja sih poin-poin yang dimaksud? Nah, kita simak ya poin-poinnya berikut ini. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, berbagai bakteri sampai virus seperti virus corona dapat menyebar luas dengan mudah karena terjadinya kontak fisik. Kontak fisik yang paling sederhana adalah berjabat tangan. Oleh karena itu, kebersihan tangan mesti benar-benar dijaga. Bahkan mungkin ke depannya nanti kita tidak akan bersalaman lagi untuk menghindari hal-hal tersebut. Kemudian, mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal membersihkan tangan dengan hand sanitizer jadi standar untuk memastikan tangan kamu bersih. Baik anak-anak, hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah jangan menyentuh wajah. Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Jika tangan kotor, ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat mudah masuk ke dalam tubuh. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal. Selain itu, bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah, sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dengan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah. Oke, anak-anak, kebiasaan new normal yang harus kita lakukan yang keempat adalah memakai masker. Bagi kalian yang memiliki gejala gangguan pernafasan, kenakanlah masker medis kemanapun saat kalian keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan, masker medis hanya 1 kali digunakan ya dan harus diganti. Jangan lupa buang masker ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi kalian yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis. Karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan. Jaga jarak. Nah, inilah poin kelima yang harus kita perhatikan protokol kesehatan pada saat new normal. Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Itulah kenapa saat ini kalian masih belajar di rumah untuk menghindari kerumunan. Terlebih jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernafasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing.
Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang. Anak-anak, yang harus kita lakukan keenam yaitu isolasi mandiri. Bagi kalian yang merasa tidak sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat sekolah atau tempat-tempat umum lainnya karena memiliki resiko infeksi COVID-19 dan menularkannya ke orang lain. Nah, poin ketujuh, protokol kesehatan pada saat new normal yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Baik anak-anak, itulah tadi beberapa tips protokol kesehatan pada saat new normal. Ibu harapkan kalian semua sudah tahu ya apa yang harus dilakukan pada saat new normal ini untuk menjaga kesehatan kalian. Ingat pesan ibu, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik dan pembahasan yang lebih menarik lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa.